Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Walid Umar. Pada video panduan kali ini kita akan sama-sama belajar cara mengkonfigurasi mikrotik yang nantinya akan kita buat sebagai hotspot. Jadi rencananya kita akan membuat sebuah hotspot di mana kita menggunakan mikrotik RB951 dengan 5 port LAN dan 1 port WLAN. Sedangkan untuk perangkat WLAN-nya akan kita gunakan untuk mengambil koneksi, dan 5 port LAN-nya itu akan kita gunakan untuk menyebarkan koneksinya dengan perangkat WiFi internal atau dihubungkan dengan switch. Ya, adapun tahapan-tahapannya adalah kita membutuhkan sebuah mikrotik, kita hubungkan dengan perangkat PC kita, dan mikrotiknya siap kita konfigurasi. Kita coba hubungkan. Ya. Oke, kita sudah masuk ke konfigurasi mikrotik. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi beberapa hal. Ya, karena masih ada konfigurasi bawaan yang sudah kita gunakan sebelumnya, maka kita akan reset konfigurasinya sehingga kembali ke konfigurasi awal. Ya, cara resetnya cukup mudah. Oke, ya sudah ada bunyi bip, berarti mikrotik sementara melakukan proses reboot. Kita tunggu hingga mikrotik bisa diakses kembali. Oke, perangkat mikrotik sudah berhasil kita reset, kita tinggal remote. Ya, sudah terbaca. Kita lihat IP address-nya belum terbaca karena belum dikonfigurasi. Ya, kita coba remote kembali. Ya, yang pertama-tama kita akan hubungkan perangkat mikrotik kita dengan internet. Kita aktifkan dulu perangkat mikrotiknya. Selanjutnya kita akan menghubungkan, ya, mikrotik disconnect. Kita coba reconnect kembali. Oke. Kita coba scan. Oke. Kita connect. Sudah berhasil connect. Nah, harusnya setelah connect ada tanda R atau running atau reachable. Nah, karena perangkat wirelessnya menggunakan password, jadi kita harus deskripsikan terlebih dahulu. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, ya, sudah berhasil connect, sudah ada statistiknya, sudah ada aktivitasnya. Kita tinggal konfigurasi IP address untuk perangkat mikrotik kita. Nah, karena sumber internetnya menggunakan layanan DHCP, jadi kita cukup merequest layanan DHCP saja. Oke, kita masukkan WLAN, kita coba oke. Ya, kita tunggu hingga oke. Sudah mendapatkan IP dynamic. Selanjutnya kita cek apakah DNS juga. Ya, sudah mendapatkan dynamic DNS. Kita tinggal mengaktifkan allow remote request sehingga
klien yang akan merequest internet tidak perlu melakukan request lagi ke internet, namun cukup menggunakan DNS lokal mikrotiknya. Selanjutnya kita cek rutenya atau gateway-nya. Oke, sudah aktif gateway-nya. Selanjutnya kita uji coba. Kita coba ping ke Google. Oke. Mikrotik sudah terhubung ke internet. Selanjutnya kita hentikan saja. Kita tinggal mendeskripsikan perangkat-perangkat lokal yang akan kita gunakan. Jadi kalau C-nya kita berikan tanda sumber internet. Jika WLAN-nya sumber internet, berarti kelima interface-nya akan kita konfigurasi sehingga menggunakan IP dengan segmen yang sama. Nah, mudahnya itu kita konfigurasi bridge atau kita buat switch port. Untuk switch port sendiri, saya lebih menyarankan menggunakan switch port karena switch port tidak menghambat kinerja dari memori dari CPU, sedangkan bridge prosesnya itu menggunakan resource CPU sehingga proses CPU-nya menjadi lebih tinggi. Jadi saya coba sarankan kita buat interface master dulu, master port. Nah, kita buat 2, 3, 4 sampai 5 itu slave port. Kita atur slave masternya ke ether 1. Begitu juga dengan perangkat-perangkat yang lain. Ya, disconnect lagi karena kita melakukan perubahan pada interface. Yang kita terhubung ke situ. Kebetulan saya saat ini terhubung ke port 2, sehingga ketika kita melakukan perubahan atau penambahan port slave pada interface 2 ke ether 1, portnya disconnect. Jadi kita hubungkan interface lainnya ke master port. Oke, kita hubungkan semuanya. Nah, jika sudah dihubungkan semuanya, di sini ada tanda, ada R dan ada S. R sendiri bermakna running, berarti port tersebut sedang aktif, sedangkan R dan S adalah slave. Nah, secara otomatis jika kabel terhubung ke port slave, secara otomatis interface masternya akan aktif, ya. Jadi interface 1 sebagai master, 2, 3, 4 sampai 5 itu adalah slave. Ini artinya dia sebagai slave dan dia terhubung. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address untuk interface 1 saja. Untuk interface master secara otomatis 2, 3, 4 dan 5 akan ikut konfigurasinya. Kita coba konfigurasi IP address 0.1/24. Kita coba oke. Sudah berhasil kita konfigurasi di HCP server untuk ether 1. Oke, networknya gateway, range address ini adalah berapa jumlah IP address yang dapat kita alokasikan untuk client. Total IP address adalah 254 maksimalnya karena kita menggunakan /30. Karena kita menggunakan /24, yaitu yang termasuk dalam kelas C. Kita lanjutkan. Nah, untuk list time di sini kita mengatur berapa maksimal waktu yang dibutuhkan oleh pengguna layanan IP otomatis untuk menggunakan IP address tersebut. Oke, sudah selesai. Kita konfigurasi di HCP-nya. Sekarang kita akan melakukan uji coba atau tes konfigurasi. Oke, kita uji coba. Ya, ini untuk LAN-nya. Kita coba IP config renew.
karena kita akan memperbaharui konfigurasinya. Oke. Nah, kita langsung mendapatkan IP address dengan network 0.0. Selanjutnya kita coba ping ke gateway 0.1 ya, terhubung. Nah, sekarang kita coba ping ke internet. Coba ping ke Google. Ya, saat ini belum bisa ping ke Google karena kita belum melakukan konfigurasi NAT. Nah, NAT sendiri adalah Network Address Translation yang fungsinya untuk memungkinkan sebuah fitur yang dimiliki oleh router yang memungkinkan semua komputer yang berada di belakang router dapat mengakses internet, dapat mengakses layanan dari internet ke internet dengan menggunakan satu IP, yaitu IP yang digunakan oleh router. Kita coba konfigurasi NAT, cukup sederhana. Kita cukup menentukan out interface-nya. Perlu diperhatikan untuk out interface-nya kita harus arahkan ke interface yang menjadi sumber internet, WLAN. Action-nya kita atur masquerade. Kita apply. Nah, harusnya saat ini kita sudah terhubung dengan internet kliennya ya. Kita coba ping lagi. Ya, dan klien terhubung dengan internet. Cukup mudah teman-teman. Oke, jika sudah melakukan konfigurasi NAT, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi hotspot. Kita akan mengkonfigurasi hotspot. Untuk konfigurasinya sendiri pada perangkat Mikrotik cukup mudah karena sudah disediakan wizard. Kita tinggal hotspot setup, kita pilih interface yang akan diaktifkan layanan hotspotnya. Kita coba next, kita atur local address-nya. Nah, untuk masquerade-nya kita nonaktifkan karena kita tadi sudah membuat masquerade. Nah, nantinya kalau kita centang ini akan ada dua masquerade sehingga membuat proses routing NAT-nya menjadi lebih lambat. Oke, pool-nya kita gunakan pool yang sudah ada. Nah, untuk DNS servernya kita gunakan DNS server 43.1. DNS name-nya walletumar.hotspot. Next. Untuk username-nya Umar, password-nya rahasia. Ya, seperti itu. Sudah berhasil kita membuat layanan hotspot. Kita tinggal mencoba. Oke. Nah, kita perlu menghilangkan centang pada cookie karena login by-nya ini kalau kita aktifkan cookie ketika kita login, kita baru bisa logout ketika cookie-nya sudah expire. Jadi kita coba hilangkan cookie-nya sehingga kita akan melakukan autentifikasi berdasarkan proses login HTTP-nya. Oke. Kita coba ping kembali. Oke, ya, pingnya tidak bisa. Ya. Problemnya ya tidak bisa karena kita belum melakukan proses autentifikasi. Ya, sudah ada role yang ditampilkan secara dynamic. Oke, kita buka browser. Kita lakukan login terlebih dahulu. Ya. Kita tunggu hingga browsernya berhasil dibuka. Ya, dan proses konfigurasi hotspotnya berhasil. Kita bisa cek ping ke Google. Ya, pada saat kita belum melakukan login, masih belum bisa ping ke Google. Setelah kita coba login, kita coba login terlebih dahulu. Ya, ketika kita sudah berhasil login, secara otomatis kita sudah reply ping ke internet dan terbaca di router bahwa kita sudah melakukan autentifikasi login. Ya.
kita sedang login 0.254. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi user manager. Konfigurasi user manager untuk MikroTik versi 6.37.2. Kita bisa menyesuaikan versi jika yang sudah tersedia layanan user manajernya, kita sebenarnya tinggal mengaktifkan saja. Jika yang belum tersedia, kita bisa langsung melakukan proses downloadnya, download ke website LPKK-nya. Nah, untuk websitenya misalnya kita bisa browsing ke Google, nanti Google yang akan arahkan LPKK MikroTik, misalnya MikroTik versi berapa, versi 5 ya, kita langsung bisa browsing ya. Ya, misalnya untuk kita bisa lihat di sini, kita langsung masuk ke mikrotik.com/download/archive. Oke, kalau yang user manajernya sudah ada ya, tentu kita tinggal enable seperti ini, schedule for enable. Nah, ketika melakukan enable kita harus restart dulu. Nah, misalnya kita tinggal pilih versinya MikroTik kita versi berapa. Kita pilih yang versi 6.35.2. Kita tinggal ambil paket LPKK-nya yang versi berapa, yang MIPS B, yang SMIPS, atau yang ARM, atau yang i386, tergantung arsitektur yang kita gunakan. Nah, untuk mengaktifkan layanan userman ini kita harus melakukan restart terlebih dahulu ya. Sorry, bukan reset tapi restart atau reboot. Kita klik sistem reboot, kita pilih yes, kita tunggu hingga proses rebootnya selesai. Oke, setelah MikroTik restart, kita akan login dulu, karena secara otomatis ketika MikroTik restart kita diminta untuk melakukan autentifikasi lagi. Mohon maaf, passwordnya salah. Oke, kita langsung remote MikroTik-nya. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita tinggal cek dulu paketnya kalau sudah aktif. Ya, user manajernya sudah aktif. Selanjutnya kita masuk ke menu radio server. Radius kita aktifkan untuk hotspotnya. Pada bagian address kita ketikkan 127.0.0.1. pada bagian secretnya kita gunakan password, misalnya passwordnya ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Setelah itu kita tekan apply ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke menu radius, incoming, kita accept, kita coba apply. Setelah itu kita tinggal masuk melalui browser. Kita masuk menggunakan IP address. Misalnya IP addressnya ya 0.1 titik 168 titik 0.1 /userman. Oke.
Hal ini terjadi karena ada tabrakan portnya. Kita harus melakukan konfigurasi service pada www sehingga menjadi 808. Kita coba remote kembali mikrotiknya titik 808. Ya, bisa masuk ke mikrotiknya. Untuk username defaultnya admin, passwordnya kita kosongkan. Nah, langkah awal yang harus kita konfigurasi adalah kita konfigurasi pada bagian routers. Kita coba add, kita coba tambahkan. Selanjutnya untuk name-nya RB. Untuk IP address-nya kita gunakan localhost, IP address localhost 0.0.1. Untuk share secret-nya kita gunakan seperti ini. Setelah itu kita coba add. Kita sudah membuat router. Selanjutnya kita akan mengintegrasikan kita tinggal enable untuk agar hotspotnya menggunakan layanan radius. Setelah itu kita tinggal menyediakan aturan profil yang akan kita gunakan untuk membuat daftar hotspotnya. Ya, kita sepakati dulu beberapa aturan di mana kita akan membuat aturan-aturan voucher yang nantinya akan digunakan oleh user yang akan kita konfigurasi pada user manager. Kita lanjut. Kita akan membuat dua buah profil, di mana profil pertama adalah profil 5 V5K dan profil V10K. Jadi ini hanya untuk sampel saja. Untuk pengembangannya nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebenarnya kita akan buat limitasinya atau batasannya. Cukup mudah, kita tinggal add new. Selanjutnya kita atur misalnya untuk V5K misalnya untuk yang V5K nya itu kita akan buat limitasinya selama 5 jam. Selanjutnya uptime nya kita atur 5 hour. Setelah itu kita bisa mengatur batasan-batasan lainnya. Misalnya jika kita ingin membatasi berdasarkan kuota upload dan download, kita bisa inputkan besarannya sesuai keinginan kita, atau kita bisa membatasi bandwidth. Ya, kita coba add. Jadi kita buat limitasi kedua, kita buat limitasi 10 jam. 10 hour karena kita menggunakan format nama bahasa Inggris. Setelah itu kita masuk ke profil. Nah, kita akan membuat profil vouchernya. Profil pertama kita atur nama profilnya paket 5 jam atau voucher 5K 5.000. Kita coba create. Untuk masa berlaku voucher untuk voucher 5K ini misalnya kita atur bisa berlaku selama 1 hari, 1 day. Setelah itu kita atur harganya, misalnya harganya 5.000. Start first login. Nah, jadi sistem akan mulai melakukan perhitungan sejak dia pertama kali login
Jadi validity ini adalah masa berlaku dari voucher. Jadi misalnya dia membeli voucher yang 5 jam hanya berlaku selama 1 hari. Kita bisa menambah sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk share usernya kita atur 1. Setelah itu kita akan membuat limitasinya, add limitationnya. Kita atur limitasinya, ya, misalnya aktif di semua hari dan aktif full ya. Aktif full, tinggal klik add dan berhasil. Setelah itu kita coba tambah aturan baru, misalnya aturan voucher 10k. Kita coba create. Nah, untuk 10k sendiri kita atur dia aktif selama 3 hari, 3 days, harganya 10.000. Ya, ini contoh saja. Validity-nya 1, kita buat add limitation-nya 10 jam. Kita coba add. Ya, dan berhasil, dan kita sudah berhasil membuat aturan vouchernya. Cukup mudah ya, saya rasa. Selanjutnya kita akan membuat usernya. Kita tinggal masuk ke user, kita tinggal add batch. Misalnya kita ingin membuat user dengan voucher 5k sebanyak 10 password length-nya, username length-nya, panjang username-nya misalnya 5, password-nya 5. Kita bisa menambahkan prefix misalnya 5k underscores ya. Kita langsung bisa add, secara otomatis sistem akan membuat jumlah user yang kita masukkan jadi 5k. Oke, mudah ya. Kita buat lagi untuk yang 10k. Kita buat 5 jumlah usernya, 10k underscores untuk datanya 5 untuk 10k ya. Kita tinggal add saja ya. Saya rasa cukup mudah ya, cukup mudah. Oke, sudah berhasil. Jadi 10 akun untuk user yang 5k dan 5 akun untuk user yang 10k. Nah, selanjutnya untuk keamanan dari router sendiri, tentunya tidak mungkin kita hanya menggunakan user admin, tentunya akan sangat berbahaya. Jadi kita ubah pada bagian customer, tinggal tambah, kita tinggal inputkan passwordnya. Oke, kita tinggal save. Oke, setelah itu kita tinggal mencari atau membuat desain. Tinggal membuat aturan desain atau template yang akan kita gunakan untuk ketika kita ingin mencetak voucher-voucher tersebut, sehingga kita langsung bisa mulai berjualan. Oke, untuk voucher sendiri saya sudah menyediakan template yang akan kita gunakan untuk sehingga membuat tampilan voucher menjadi lebih baik. Kita tinggal copy saja sampai pada bagian body, kita pastekan untuk header. Setelah itu untuk row-nya kita ya, sampai bagian ini kita coba konfigurasi pada bagian row, dan footernya kita coba pastekan. Dan untuk breaknya kita atur ya sampai pada bagian ini, kita coba pastekan. Nah, kita tinggal save template, save. Kita tinggal masuk ke user, kita centang, kita generate
kita buat vouchernya. Down generate, kita tinggal cek ya. Mohon maaf, kita coba kembali generate kembali ke CSV format. Oke, dan berhasil. Seperti ini tampilannya, tampilan dari kartu yang dapat dicetak sehingga dapat digunakan oleh pelanggan. Kita coba salah satu ya. Kita coba salah satu, misalnya kita log off dulu, kita login kembali menggunakan user, misalnya user yang ini. Kita coba gunakan apakah user ini sudah bisa digunakan atau sudah aktif passwordnya ya. Kita coba oke ya, dan berhasil login. Nanti ada countdownnya, misalnya kita sudah menggunakan vouchernya selama 6 menit dan batasan penggunaan vouchernya 5 jam, jadi penggunaan vouchernya tinggal 4 jam 59 menit dan 54 detik. Oke, saya rasa sekian panduan membuat atau mengkonfigurasi voucher hotspot menggunakan Mikrotik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.